Bentar. Cerita kamu di laporan ini gak masuk di otak saya. Gak mungkin Bu, gak mungkin. Itu belum terjadi sama saya Bu. Gak. Kamu tahu ini semua ini ada kosong. Gak mungkin Bu. Itu belum terjadi sama saya. Ibu harus tahu, Ibu harus tahu. Ini gak benar. Ceritain dulu sampai akhir. Ibu gak mungkin. Ceritain sekarang. Andi, aku belum selesai. Masih ada kerjaan buat presentasi besok. Tolong Maya, ini tentang anak kita, Lara. Jangan mulai lagi Andi, aku capek. Kamu capek? Lihat Lara, gak dapat perhatian kamu. Aku di sini sebagai orang tua tunggal. Lara dapat nilai merah 3 pelajaran. Guru BK sampai nelfon dia karena dia sering bolos. Kamu tahu semua ini? Tentu enggak. Tapi aku harus kerja Andi. Harus ada yang bawa uang ke rumah ini. Kamu ngapain memangnya di rumah gak ada kerjaan? Kamu bisa jaga Lara. Tolong deh, jadi andelin banget. Ini soal uang lagi. Kamu remehkan pekerjaan aku. Selama 16 tahun, Maya 16 tahun, aku yang urus sendirian. Aku yang antar jemput sekolah, aku yang temani dia belajar, aku yang dengerin masalahnya. Kamu cuma kasih uang dan pulang malam. Jadi kamu emang gak pernah ada buat bantu kerjaan aku. Aku yang kerja keras buat masa depan keluarga ini. Keluarga macam apa, Maya? Kita cuma kamar, Maya. Bukan keluarga. Bahkan orang gak mau cerita apa-apa sama kamu. Minggu lalu dia putus sama pacarnya, nangis seharian. Kamu tahu? Enggak. Kemarin dia bilang mau kuliah ambil jurusan kesenian seperti aku. Kamu tahu? Enggak. Kamu sibuk overtime terus, lembur terus dan sebagainya. Sama sekarang. Jadi itu, selama ini kamu memang meremehkan aku, meremehkan passion aku. Hai Brenda, apa kabar? Baik. Kamu gimana? Aku mau cerita. Boleh. Hari ini orang tua aku beneran cerai. Mungkin karena dia udah capek, mereka udah capek kali sama aku. Tapi aku sendiri kayak plain aja, rasanya flat. Terus kamu sekarang gimana? Tinggal sama siapa? Sekarang aku sudah tinggal sama papa aku aja. Terus dengan pekerjaan dia, aku juga nggak ada penghasilan apa-apa lagi. Tapi kamu aman kan? Hidup aku sekarang udah sengsara banget, Brenda. Mamaku udah nggak peduli lagi sama aku.
Hai Brenda, kamu ngambil apa tuh? Mau lihat dong, coba. Lihat dong. Kagak. Ya. Udah mulai gabung dia nih ya. Jelek pak, kalau kayak ke bawah. Gimana kayak temen coba? Belum ada perawatan lagi lihat. Buluk banget. Orang paling buluk adalah Brenda. Aku malah lihat. So cakep banget. Asik. Belum puber. Lara, Aku cinta kamu. Saya dibutuhkan oleh uang. Saya udah belum Brenda, sekarang Brenda udah nggak ada. saya Brenda. Saya tidak mati. Semua ini adalah bagian dari rencana saya. Hidup di bawah tekanan tanpa punya teman maupun kekasih membuat saya sengsara. Lara kemudian tiba di kehidupan saya. Kontaknya muncul di kolom people nearby dan saya yakin ia adalah orang yang tepat untuk rencana ini. Semuanya adalah kebohongan, fiksi, skenario belaka. Vincent Rompis memang nyata dan dia adik saya, tapi ia sudah pergi 10 tahun yang lalu. Saya akui, parasnya lumayan, pasti membuat Lara terpesona. Selama ini, saya yang mengajak Lara berkenalan, bermain game bersama, hingga pergi berkencan. Itu saya, di balik foto profil itu. Saya ingin merasakan cinta, saya ingin dicintai. Namun, saya lelah dengan kehidupan yang fana ini. Saya ingin mati. Namun saya seorang pengecut yang bahkan tidak berani memegang pistol. Nomor randomnya itu juga saya. Saya yang mengancam Lara, dan dengan otak bodohnya yang haus akan uang, ia melakukan apa yang saya minta untuk membunuh saya. Saya meminta kalimat terakhir untuk ia ucapkan. Sederhana,
Aku cinta kamu. Namun saya ingin merasa dicintai.